Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Isna Nugraha STMT, dosen tetap program studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengendalian dan penjaminan mutu. Saya mengajar mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus TI 231131. Adapun deskripsi mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini mempelajari materi tentang definisi kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, sejarah kualitas, peta kendali, sampling penerimaan, Six Sigma, TQC, dan TQM. Mahasiswa juga mempelajari bagaimana mengendalikan kualitas proses produksi, sampling penerimaan, menggunakan alat pengendalian kualitas untuk menyelesaikan permasalahan industri, dan mengerti penjaminan kualitas atau mutu. Perkuliahan pengendalian dan penjaminan mutu diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan pembelajaran daring melalui platform e-learning resmi UPN, yaitu ilmu.upnjatim.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara itu, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah, pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pengendalian dan penjaminan mutu. Kedua, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Ketiga, project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek pengendalian dan penjaminan mutu sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 2, yaitu kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern atau tools yang diperlukan dalam praktik teknik industrian. CPL 6, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 2.1, mahasiswa mampu mengerti dan memahami sejarah perkembangan kualitas, pengertian kualitas, pengendalian kualitas, serta penjaminan kualitas atau mutu. CPMK 2.2, mahasiswa mampu memahami peta kendali variabel dan peta kendali atribut. CPMK 2.3, mahasiswa mampu mengerti dan memahami kemampuan proses dan penggunaan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas. CPMK 2.4, mahasiswa mampu memahami penggunaan sampling tunggal, sampling ganda penerimaan, dan rencana sampling. CPMK 6.1, mahasiswa mampu memahami penggunaan total quality control untuk mengendalikan kualitas proses. CPMK 6.2, mahasiswa mampu memahami penggunaan total quality management untuk mengendalikan kualitas manajemen di perusahaan. CPMK 6.3, mahasiswa mampu memahami prosedur pengajuan sertifikasi kualitas ke Lembaga International Standard Organization atau ISO. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu ini meliputi pertama, modul dan RPS yang dapat diunduh
dari e-learning UPN melalui ilmu.upnjatim.ac.id. Kedua, PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. Ketiga, video pembelajaran yang dapat berbentuk micro-teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom dan LMS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Introduction to Statistical Quality Control penulis Montgomery tahun 2001 dan beberapa pendukung referensi artikel jurnal bereputasi yang terbaru terkait pengendalian dan penjaminan mutu agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu ini meliputi 1. Pengendalian dan penjaminan kualitas, sejarah perkembangan kualitas. 2. Definisi kualitas, konsep sistem manajemen mutu, dan karakteristik kualitas variabel dan atribut. Ketiga, peta kendali variabel X, R, sigma, dan MR, serta contoh soal studi kasus. Keempat, peta kendali atribut P, NP, C, dan U, serta contoh soal studi kasus. Kelima, analisis kemampuan proses dan contoh studi kasus. Keenam, SQC, 7 Basic Tools, dan contoh soal studi kasus. Materi ketujuh, Six Sigma, DPMO, Sigma Level, dan contoh soal studi kasus. Materi ke-8, sampling tunggal. Materi 9, sampling ganda. Materi 10, sampling secara atribut atau military standar 105E. Materi 11, sampling secara variabel atau military standar 414. Materi 12, TQC untuk mengendalikan kualitas proses secara keseluruhan. Dan ke-13 yaitu materi TQM atau Total Quality Management untuk mengendalikan kualitas manajemen di perusahaan dan studi kasus. Materi yang ke-14 yaitu prosedur pengajuan sertifikasi ISO sebagai bentuk jaminan kualitas kepada konsumen dan studi kasus. Penilaian dalam mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu ini mencangkup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester atau UTS dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS yang terdiri dari ujian tertulis, pengerjaan soal, presentasi, dan penilaian tugas besar dengan bobot sebesar 35%, kuis sebelum UTS sebesar 25%, dan kuis setelah UTS sebesar 15%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas, baik secara verbal maupun dalam diskusi. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang kualitas yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu pada pertemuan kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Ya, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah baik semua ya. Ya, kita hari ini masuk di minggu kedua, gitu ya, yaitu tentang pengantar manajemen mutu. Oke. Nah, di minggu pertama kemarin itu membahas terkait pengendalian dan penjaminan kualitas, lalu sejarah perkembangan kualitas. Nah, minggu ini, minggu kedua, yaitu terkait definisi kualitas, gitu ya, dan konsep sistem manajemen mutu, serta karakteristik kualitas variabel dan atribut. Nanti saya juga akan memberikan pengantar terkait peta kendali, baik itu variabel maupun atribut, sedikit pengantar ya, yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ketiga. Nah, untuk outline materi kita sebelum UTS itu seperti ini, ya. Minggu keempat peta kendali C, minggu kelima Six Sigma, minggu keenam presentasi tugas individu, dan minggu ketujuh juga sama, lalu pengerjaan
UTS itu di minggu ke-8. Oke. Nah, ini outline untuk materi setelah UTS ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah UTS saja. Oke. Nah, ya kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan juga terkait buku referensi yang kita pakai. Itu ada 2 yang paling utama, yaitu nomor 1 sama nomor 4. Yang kita pakai utama yaitu Montgomery sama Amitabha. Jadi silahkan dibaca ya untuk peta kendali di pertemuan ketiga, seperti itu. Oke, nah kayak kita masuk ke materi ya. Di sini ada 2 gambar gitu ya. Gambar pertama yaitu terkait mobil sport gitu ya. Kita menyebutkan, oke lah, kita menyebutnya mobil apa ini, Ferrari gitu ya. Dan yang kedua yaitu mobil family car. Nah, kita menyebutkan apa nih, mobil Avanza. Nah, saya ada 2 pertanyaan untuk kalian ya. Mana yang lebih berkualitas? Dan yang kedua, kualitas ditentukan oleh konsumen atau produsen. Ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya, tanggapannya? Silahkan. Oke, Kevin, silahkan. Untuk mobil Ferrari itu menurut saya lebih keren karena dari segi produsen itu lebih ternama dan untuk bahan baku yang dipakai pasti lebih premium, Bu. Oke, Kevin, terima kasih atas tanggapannya. Oke, Kevin tadi memilih yang mobil sport gitu ya. Ada lagi pilihan yang lain? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, Diva, silahkan Diva. Mungkin kalau menurut saya itu yang mobil car atau family car itu lebih berkualitas karena dia dari sisi fungsionalitasnya itu lebih berfungsi karena mobilitasnya itu juga lebih kepakai. Terus untuk kualitas ditentukan oleh konsumen atau produsen itu sebenarnya kualitas itu yang menentukan adalah konsumennya. Oke, Diva, terima kasih jawabannya. Jadi di sini ada 2 jawaban ya. Tadi Kevin memilih terkait mobil sport, Diva memilih mobil family car. Ya, benar. Di sini tidak ada jawaban yang salah, gitu ya. Dan ya betul, kualitas ditentukan oleh konsumen ya, bukan produsen. Kenapa, Bu? Oke ya. Kita ke sini ya. Ternyata gitu ya, pemikiran kualitas zaman dulu gitu ya. Ternyata masih berpikir, orang-orang dulu itu berpikir ya, produk yang mahal ya. Lalu yang kedua, produk yang memiliki banyak fitur gitu ya. Terus lalu produk yang gimana? Produk yang canggih gitu ya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu terdapat nih pergeseran pendapat gitu ya dan pergeseran kebutuhan. Nah, di mana gitu ya, kualitas itu merupakan suatu produk atau jasa yang fit gitu ya, yang diartikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Berarti apa? Fitness for use, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada lagi contoh. Teman-teman juga pernah ya beli BBM gitu ya di SPBU. Di sini saya contohkan, oke lah di Pertamina ya. Bagaimana gitu ya pihak perusahaan bisa menjamin bahwa pelayanan yang diberikan itu sesuai standar. Nah, ada batas waktu pelayanannya, di mana pelayanan SPBU tidak boleh waktu yang melayani itu melebihi batas atas, ya, atau batas yang ditentukan. Jadi mereka itu sudah ada standar pelayanannya. Oh, mungkin satu motor dilayani sekitar rata-rata rentang atasnya 10 menit, rentang bawahnya 8 menit. Nah, apabila melebihi dari BKA dan BKB itu, batas atas dan batas bawah, maka itu tidak sesuai dengan standar. Ya. Nah, itu tadi saat melebihi batas standarnya itu ya antara 8 dan 10 itu harus dievaluasi beban kerjanya, teman-teman ya. Terkait apa? Performance-nya, improvement-nya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengendalikan kualitas pelayanan SPBU agar tetap pada rentang batas waktu pelayanan yang standar. Oke. Nah, di sini kita membahas 2 bahasan lagi ya, persepsi kualitas dan sifat kualitas. Nah, kalau terkait persepsi kualitas ya, kualitas itu ditentukan oleh value tadi. Ya ada yang menjawab, oh lebih bagus Sport Bu, lebih bagus Avanza Bu. Nah, itu yang dikatakan sebagai value ya, value yang ada pada produk tersebut. Nah, value ini ditentukan oleh customer requirement ya. Oke, sehingga saat produk tersebut memenuhi spesifikasi dari konsumen, barang tersebut berkualitas menurut konsumen. Jadi, kualitas itu berbeda-beda.
ya. Nah, itu tadi ya, kualitas ditentukan oleh konsumen, bersifat subjektif. Nah, ini kita masuk pada sifat kualitas ya, ditentukan oleh konsumen dan bukan produsen. Di sini ya, produsen hanya bisa mengendalikan kualitasnya ya. Yang bisa menentukan sekali lagi adalah konsumen. Betul ya. Jadi dimulai dari value atau nilai, lalu customer requirement ya, permintaan konsumen seperti apa, baru ada price harganya ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini Hotman Paris. Sebenarnya bukan cuma Hotman Paris saja, para influencer gitu ya. Nah, mereka ini itu bagian dari pekerjaan gitu ya, agar mempunyai nilai jual. Ya, oke, mobilnya bagus kayak gitu ya. Oh, mungkin HP-nya harus bagus untuk influencer dan Hotman Paris. Karena apa? Dia membentuk suatu value dan brandingnya kayak gitu untuk menarik klien. Nah, itu yang dikatakan sebagai value. Nah, jika dapat kita simpulkan, jika value ini memenuhi target dari spesifikasi konsumen, ya, maka barang tersebut dianggap berkualitas menurut konsumen. Ya, jadi sekali lagi dikendalikan oleh karakteristik dari konsumen atau customer requirement. Ya, jadi tadi yang dikatakan Kevin bahwa lebih memilih mobil sport bu, tapi Diva lebih memilih family car. Ya, value dari Diva adalah berarti sesuai fungsi family car, tapi kalau dari Kevin, oh mungkin Kevin ingin terlihat keren, seperti itu, gitu ya. Oke, nah ini menurut ahli kualitas ya ada berapa ini? 5 ya, 5. Nah dari Ishikawa, kualitas untuk memperbaiki kinerja organisasi ya. Lalu tahun 1962 Juran, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan. Ya. Lalu tahun 79 kita masuk ke 79 Crosby, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Lalu masuk ke 82 Deming, ada kualitas harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ya. Masuk ke 87 kualitas berkenan dengan pendekatan. Ada product base, user base, manufaktur base dan value base. Sebenarnya kalau dari 1 2 3 4 5 ya 5 ahli ini satu kata kunci, ya kan? Kualitas adalah sesuai dengan kebutuhan, seperti itu, ya. Oke, nah ini dimensi kualitas produk, ya. Ada 8, ya. Yang pertama performa, ya, apakah produk melakukan pekerjaan yang diinginkan. Lalu keandalan, seberapa sering sih produk gagalnya? Lalu durability, berapa lama produk bertahan dapat digunakan. Lalu serviceability, apakah mudah diperbaiki, ya. Lalu dimensi kualitas selanjutnya ada estetik, ternyata estetik juga masuk pada dimensi ya. Jadi bagus atau enggaknya, seperti apa produk tersebut, visualnya kayak gimana. Lalu fiturnya apa yang fitur lain produk yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Apa yang tidak dipunyai oleh produk pesaing. Lalu perceived quality, bagaimana reputasi produk. Dan yang terakhir yaitu conformance standar. Apakah produk dibuat persis dengan keinginan desainernya. Oke, lalu ini ada dimensi kualitas jasa, ada 3, yaitu responsiveness. Kalau berkaitan jasa pasti ya terkait komplain, waktu pelayanan, seperti itu ya. Berapa lama komplain direspon, cepat atau enggaknya. Lalu profesionalismenya, kompetensi yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Ya, lalu attentiveness-nya bagaimana? Bagaimana pemilik usaha mendengarkan keseluruhan konsumen dan memberikan solusinya. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke pengantar terkait karakteristik kualitas variabel dan atribut ya. Ini teori basicnya ya. Nanti kalian di minggu 3, 4, 5, 6 kalian akan mempelajari semua peta kendali yang di sini ya. Ada 8 peta kendali dan ini data yang digunakan juga berbeda ya. Oke. Data yang pertama yaitu data variabel atau data kontinu ya. Adalah data yang sifatnya kontinu ya. Dan umumnya berupa data terukur atau data yang didapat dari hasil pengukuran ya. Misalnya data tebal sol sepatu. Kata kuncinya di sini apa? Yaitu pengukuran ya, dan ada satuannya. Satuannya apa Bu? Boleh milimeter, sentimeter, ton ya, kilogram. Nah, itu kalau diukur berarti masuk pada data variabel
ya. Kebalikannya ya, data atribut atau data diskrit ya adalah data yang sifatnya diskrit. Bilangan bulat ya. Kalau tadi dalam satuannya boleh Bu 18,5. Nah, masuknya data variabel karena ada satuannya dan diukur. Kalau ini berupa bilangan bulat ya atau berupa proporsi persentase, umumnya berupa data yang didapat dari hasil perhitungan. Berarti kata kuncinya apa? Perhitungan ya. Misalnya perhitungan jumlah cacat per produk atau jumlah produk cacat pada batch produk, jumlah kain bolong dalam 1 meter kain. Nah, itu masuk data atribut karena dihitung. Ya, tapi kalau panjang kain ada satuannya masuk data variabel. Nah, data variabel kita gunakan untuk 4 peta ini. Ya, ada 4 peta, peta X, peta S, peta R, dan peta MR. Ya, moving range. Ini peta variabel. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan 3, 4, 5, dan 6. Ya, oke. Lalu untuk peta atribut itu juga ada 4 peta. Ya, peta P, peta NP, peta U, dan peta C. Ya, semua peta ini akan kita selesaikan, kita pelajari sebelum UTS sampai pertemuan ke-7. Ya, oke. Ada yang mau mencontohkan terkait data variabel dan data atribut? Ada yang mau? Oke, silakan Rena. Jadi saya mau mencontohkan untuk yang data variabel ya Bu. Data variabel itu misalkan data tentang tinggi kaki meja yang dapat diukur dengan satuan cm, kemudian ada juga lebar dari mejanya, data lebar mejanya dengan satuan cm, kemudian kalau semisal produknya itu berbentuk tumbler atau apa bisa diukur melalui data diameternya, lebar diameternya dengan satuan cm. Oke, terima kasih ya Rena. Ya, betul sekali. Jadi data variabel itu data yang terukur. Tadi Rena mencontohkan diameter tumbler gitu ya, diameter tumbler. Oke. Ada lagi yang mau mencontohkan? Satu lagi mungkin data atribut. Silakan. Oke, Fawaid, silakan Fawaid. Saya mau jawab yang data atribut itu Bu. Mungkin kalau di industri kemasan contohnya kayak jumlah plastik yang bolong gitu Bu dalam satu piecesnya atau dalam satu paknya, terus mungkin jumlah kaleng yang penyok dalam satu kardusnya mungkin gitu. Ya, oke, terima kasih Fawaid atas tanggapannya. Betul sekali ya. Jadi jumlah kaleng penyok yaitu masuk pada data atribut. Nah, berarti nanti saat kalian menghitung diameter tumbler gitu ya, itu memakai peta X, S atau R atau moving range gitu ya. Tapi kalau untuk mengukur jumlah kaleng penyok gitu ya atau kardus yang penyok itu bisa memakai peta P, NP, peta C atau peta U. Gitu ya. Oke, kita next. Ya, oke, kita ada diskusi hari ini ya. Silakan membuat 2 kelompok. Oke, 2 kelompok sisi kiri dan sisi kanan gitu ya. Silakan didiskusikan. Nah, ada 2 pertanyaan, produk mana yang lebih bermutu gitu ya dan berkualitas menurut kelompok kalian. Ada 3 produk yaitu Apple Watch, Huawei sama Samsung ya. Oke, karena kenapa Bu Isna memilih ini? Karena sekarang banyak pelari culture ya. Jadi pasti permintaan terkait jam pintar atau smartwatch itu pasti meningkat ya. Oke, lalu yang kedua, apa definisi kualitas menurut kelompok Anda? Gitu ya. Oke, silakan membuat 2 kelompok dan silakan berdiskusi semuanya. Oke, sudah 10 menit ya. Oke, saya ingin mendengar tanggapan dari perwakilan masing-masing kelompok nih ya. Kelompok mungkin kelompok sebelah kanan dulu, siapa yang mewakili? Oke, boleh Zaki, silakan. Di antara ketiga smartwatch ini mana yang paling berkualitas menurut Zaki? Menjawab Bu, jadi dari ketiga produk tersebut menurut kelompok kami untuk produk yang berkualitas menurut kami yaitu yang Apple Watch Bu, dikarenakan fitur-fiturnya yang sangat bagus dan mudah diakses dan juga nilai harga jualnya yang juga tinggi gitu. Lalu definisi kualitas menurut kelompok kami yaitu kualitas dari produk tersebut itu bisa dapat
digunakan dengan baik oleh konsumennya sendiri, Bu? Ibu izin menjawab, menurut diskusi dari kelompok kami, menurut saya produk yang lebih bagus yaitu dari Huawei Watch, yang dimana dari segi bahan baku dan juga kualitas dari produknya itu sudah mencukupi dan harga yang affordable. Dan apa sih definisi kualitas menurut kelompok kami? Yaitu definisi kualitas yaitu faktor-faktor yang dimana produk tersebut memiliki nilai atau value, yang dimana seperti kualitas dari spesifikasi yang ada di dalamnya seperti RAM dan juga prosesornya, dan juga dari segi kacanya di mana itu sudah memiliki nilai jual terhadap produknya itu. Oke, terima kasih untuk tanggapan atau hasil diskusi dari kelompok 1 gitu ya. Kelompok 1 memilih Apple Watch gitu karena fiturnya yang lebih bagus dan mungkin tahan lama gitu ya. Oke, kalau kelompok 2 memilih Huawei Watch karena mungkin harganya lebih terjangkau dan fiturnya pun juga nggak kalah bagus dari Apple Watch gitu ya. Oke, ya betul, tidak ada yang salah di sini ya. Berarti apa yang dapat disimpulkan dari definisi kualitas itu? Ya, berarti kualitas itu sekali lagi harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Gitu ya, kita sudah masuk di conclusion dari akhir perkuliahan kita hari ini gitu ya. Oke, conclusion dari atau penutup dari perkuliahan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kualitas merupakan kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan spesifikasi konsumen. Nah, oleh karena itu ya, kualitas tidak cukup dinilai dari harga atau kecanggihan produk tadi gitu ya. Tadi ada yang memilih Apple Watch, tadi ada yang memilih Huawei gitu ya. Tetapi dari nilai yang diterima oleh konsumen serta konsistensi produk atau jasa dalam menjalankan fungsinya. Nah, di sini dalam mengendalikan dan menjamin suatu mutu diperlukan agar proses produksi suatu produk maupun pelayanan gitu ya tetap berada dalam standar yang telah ditetapkan. Nah, penerapannya pun harus dilakukan secara sistematis gitu ya, harus berbasis data ya dan berorientasi pada konsumen serta melibatkan seluruh bagian organisasi. Seperti itu ya. Nah, ini ada tugas individu untuk kalian ya. Sama, studi kasusnya sama, pilih salah satu kategori produk yang dimiliki minimal 3 merek pesaing. Tadi kalau contohnya dari smartwatch, kalian silahkan saya bebaskan ya, mau memilih produk apapun ya. Lalu bandingkan ketiga produk tersebut berdasarkan konsep kualitasnya bagaimana, value-nya bagaimana, lalu customer requirement-nya, serta dimensi kualitas produk yang meliputi tadi. Ya, ada 8 dimensi kualitas produk ya, mulai dari reliability, performance sampai pada conformance to standarnya bagaimana ya. Dikumpulkan di e-learning di Ilmu PN Jatim ya dalam waktu 1 minggu. Nanti minggu depan kita diskusikan hasil dari pengerjaan tugas kalian. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi peta kendali gitu ya. Semoga perkuliahan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan ya memberikan keberkahan. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga video ini dapat menjadikan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.